Halo guys, selamat datang di channel Viral Showbiz. Jangan lupa untuk subscribe ya guys, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika kalian suka dengan video ini, like, beri saran dengan cara komentar dan juga share video ini kepada keluarga, teman, agar kita semua sama-sama bisa mendapatkan ilmu yang berharga di sini. Oke, langsung saja kita mulai. Di pagi yang cerah tapi terasa suram bagi Baim, seorang pemuda berusia 30 tahun. Alarm ponselnya berbunyi seperti biasa. Ia bangun dengan malas, mematikan alarm, dan menatap langit-langit kamar kosnya. Rutinitas yang sama, pekerjaan yang sama, dan kehidupan yang terasa seperti memutar ulang film tanpa akhir membuat Baim kehilangan semangat. Hari-hari berlalu tanpa warna. Ia menjalani hidupnya bukan dengan sukacita, melainkan dengan sekadar bertahan. Baim bukan orang yang malas atau tak berambisi. Ia pernah punya banyak impian besar ketika muda. Namun, hidup seakan memaksanya masuk ke dalam pola kerja yang monoton. Ia bekerja di sebuah perusahaan logistik sebagai supervisor. Dari luar, pekerjaannya terlihat stabil, bahkan terbilang cukup mapan. Tapi di dalam hatinya ada lubang yang semakin membesar. Lubang kosong karena ia merasa tidak benar-benar hidup. Malam itu sambil menyeruput kopi di balkon kecilnya, Baim bertanya pada dirinya sendiri, "Apa ini hidup yang aku mau? Apa ini semua yang ada untukku? Apa benar hidup cuma soal kerja, gaji, bayar tagihan, lalu ulangi lagi?" Pertanyaan itu terus bergema di kepalanya, membawa Baim ke titik yang mengubah hidupnya. Sejak kecil, Baim adalah anak yang penuh mimpi. Ia suka menggambar, menulis cerita, bahkan pernah bercita-cita menjadi musisi. Tapi seiring bertambahnya usia, tekanan untuk realistis dari keluarga dan masyarakat mengubah jalan hidupnya. Ia mengambil jurusan manajemen karena dianggap lebih aman untuk masa depan. Lalu setelah lulus, ia segera bekerja di perusahaan yang stabil, memenuhi ekspektasi keluarganya. Tahun-tahun berlalu. Di usianya yang kini menginjak 30, Baim mulai merasa seperti robot. Bangun pagi, bekerja hingga malam, pulang dalam keadaan lelah, dan menghabiskan akhir pekan dengan tidur atau menonton TV. Kehidupan ini seperti jalan lurus yang tak pernah bercabang. Tidak ada tantangan, tidak ada gairah, hanya rasa jenuh yang terus menggunung. Rekan-rekan kerjanya sering memujinya sebagai pekerja keras. Namun, Baim tahu bahwa ia bekerja bukan karena cinta pada pekerjaannya, melainkan karena tanggung jawab dan kebutuhan. Ia merasa dirinya hanyalah bagian kecil dari mesin besar, tanpa kebebasan untuk mengikuti hatinya. Suatu hari, dalam perjalanan pulang kerja, Baim melewati sebuah kafe kecil yang sedang mengadakan acara open mic. Di dalam, seorang pria sedang bermain gitar dan bernyanyi dengan penuh perasaan. Meski sederhana, suasana itu memancarkan energi yang berbeda. Baim tertegun. Lagu yang dinyanyikan itu mengingatkannya pada mimpi-mimpi masa kecilnya. Ia teringat saat dulu ia sering bermain gitar di kamar, menciptakan lagu-lagu sederhana untuk dirinya sendiri. Setelah acara selesai, Baim mendekati penyanyi itu dan berbincang. Pria itu yang bernama Ardi mengatakan sesuatu yang terus terngiang di kepala Baim. Hidup itu terlalu singkat untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak membuatmu bersemangat. Aku dulu juga kerja kantoran, tapi aku merasa mati perlahan. Sampai kata-kata itu menampar Baim. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia tidak hidup untuk dirinya sendiri selama ini. Ia selalu hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Malam itu, di atas tempat tidurnya, ia merenung. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya passionku? Apa yang membuatku bahagia? Keesokan harinya, Baim memutuskan untuk mulai menjelajahi hal-hal yang pernah ia sukai. Ia membeli gitar bekas dari toko musik lokal dan mulai bermain lagi. Pada awalnya, ia merasa canggung karena jarinya sudah kaku. Namun, perlahan ia mulai menikmati setiap nada yang keluar dari gitarnya. Bermain musik mengingatkannya pada kebahagiaan sederhana yang pernah ia rasakan. Selain musik, Baim juga mencoba hal-hal baru yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengikuti kelas memasak, mencoba fotografi, bahkan bergabung dengan komunitas hiking. Dalam setiap aktivitas itu, ia menemukan potongan-potongan kecil dari dirinya yang selama ini hilang. Ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Baim juga mulai membaca buku-buku tentang pengembangan diri. Salah satu buku yang sangat menginspirasi baginya adalah tentang pentingnya mengikuti intuisi dan menemukan tujuan hidup yang sejati. Ia belajar bahwa passion bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul, melainkan sesuatu yang harus ia gali dan temukan melalui pengalaman. Namun, perjalanan Baim tidak selalu mulus. Ada saat-saat di mana ia meragukan dirinya sendiri. Ia sering bertanya, apa aku terlambat untuk mulai mencari passion?
Apa aku cukup baik untuk memulai sesuatu yang baru? Ketakutan akan kegagalan sering menghantuinya. Namun, setiap kali ia merasa ragu, ia mengingat kata-kata RD. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Dengan dukungan dari beberapa teman baru yang ia temui di komunitas, Baim terus melangkah maju. Ia mulai membagikan perjalanan dan karya-karyanya di media sosial. Tanpa disangka, banyak orang yang mendukung dan terinspirasi oleh ceritanya. Ia menyadari bahwa langkah-langkah kecilnya ternyata membawa dampak besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Rutinitas bukan akhir segalanya. Hidup mungkin terasa monoton, tapi kita selalu punya pilihan untuk mencoba sesuatu yang baru. Jangan takut keluar dari zona nyaman. Temukan passion melalui eksplorasi. Passion tidak selalu langsung terlihat. Kadang kita perlu mencoba berbagai hal sebelum menemukan apa yang benar-benar kita cintai. Tidak ada kata terlambat. Usia bukanlah penghalang untuk memulai. Selama kita mau berusaha, selalu ada kesempatan untuk berubah. Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal. Justru dari kegagalan, kita bisa belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Hidup untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan ekspektasi orang lain mengendalikan hidupmu. Dengarkan hatimu, jalani hidup sesuai dengan Jemarius Strip. Kini, Baim menjalani hidup dengan lebih penuh semangat. Ia tetap bekerja, tetapi ia tidak lagi menjadikan pekerjaannya sebagai satu-satunya tujuan hidup. Di waktu luangnya, ia bermain musik, mendaki gunung, dan berbagi cerita inspiratif dengan orang lain. Ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja dan mengejar materi, tetapi tentang menemukan makna dan kebahagiaan sejati. Kisah Baim mengingatkan kita bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam rutinitas yang membosankan. Jangan takut untuk berhenti sejenak. Bertanya pada diri sendiri, dan memulai perjalanan untuk menemukan passion yang membuatmu benar-benar hidup. Saat Baim mulai serius mendalami passionnya, ia menghadapi tantangan dari lingkungan sekitar. Keluarga dan teman-temannya mulai mempertanyakan pilihannya. Ibunya sering bertanya, "Kenapa kamu sekarang banyak menghabiskan waktu dengan gitar? Apa kamu tidak khawatir pekerjaannya terganggu?" Ayahnya bahkan sempat berkata, "Hati-hati Baim, dunia nyata itu tidak seperti mimpi. Kamu harus realistis." Kritikan itu sempat menggoyahkan Baim. Ia kembali berpikir, apakah benar langkah yang ia ambil ini salah? Tapi ia kemudian mengingat semua kebahagiaan kecil yang ia rasakan saat bermain gitar atau mencoba hal-hal baru. Ia juga mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ia temukan jika ia mendengarkan dirinya sendiri, bukan orang lain. Untuk membuktikan bahwa ia serius, Baim mulai membuat perencanaan. Ia tidak meninggalkan pekerjaannya, tetapi ia mengatur waktu dengan lebih baik. Pagi hingga sore, ia tetap menjalani pekerjaannya. Namun di malam hari dan akhir pekan, ia mendedikasikan waktunya untuk passionnya. Ia belajar bahwa mengejar mimpi tidak selalu berarti harus meninggalkan tanggung jawab. Dengan disiplin, ia bisa menjalani keduanya. Suatu hari, Baim mendengar ada kompetisi musik lokal yang diadakan di kafe tempat ia bertemu Ardi. Kompetisi itu terbuka untuk siapa saja yang ingin menampilkan karya mereka. Awalnya Baim ragu untuk ikut. Ia merasa belum cukup baik dan ia takut tampil di depan banyak orang. Namun Ardi yang kini menjadi mentor sekaligus sahabatnya mendorongnya. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan pikirkan hasilnya. Nikmati saja prosesnya," kata Ardi. Dengan dorongan itu, Baim memutuskan untuk mendaftar. Ia menulis sebuah lagu sederhana yang terinspirasi dari perjalanannya sendiri. Lagu itu bercerita tentang seseorang yang merasa terjebak dalam rutinitas, tetapi akhirnya menemukan jalan untuk keluar dan menemukan kembali kebahagiaannya. Malam kompetisi tiba. Tangan Baim gemetar saat ia memegang gitarnya. Ia melihat penonton yang menunggu dengan antusias dan hatinya dipenuhi campuran antara takut dan bersemangat. Ketika ia mulai memainkan gitar dan menyanyikan lagunya, sesuatu yang ajaib terjadi. Semua keraguan dan ketakutannya hilang. Ia merasa benar-benar hidup untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ketika ia selesai, tepuk tangan membanjiri ruangan. Baim tidak peduli apakah ia menang atau tidak. Yang ia tahu, ia telah mengalahkan rasa takutnya dan mengambil langkah besar menuju kebebasan dirinya. Setelah malam itu, Baim mulai dikenal di komunitas musik lokal. Orang-orang mengagumi keberaniannya untuk keluar dari rutinitas dan mengejar apa yang ia cintai. Tidak sedikit orang yang merasa terinspirasi oleh ceritanya. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Dani mendatangi Baim setelah salah satu penampilannya. Dani berkata, "Mas Baim, terima kasih.
Cerita dan lagu Mas membuat saya sadar bahwa saya juga terlalu lama hidup di bawah ekspektasi orang lain. Saya ingin berubah, seperti Mas. Kata-kata itu membuat Baim sadar bahwa perjalanannya tidak hanya membawa kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Baim kemudian mulai membagikan perjalanannya melalui media sosial. Ia membuat video-video pendek tentang pentingnya mengenal passion dan keluar dari rutinitas yang membosankan. Ia juga berbicara tentang tantangan yang ia hadapi dan bagaimana ia mengatasinya. Respon dari orang-orang sangat positif. Banyak yang mengirim pesan, mengatakan bahwa video dan cerita Baim membantu mereka untuk memulai perjalanan mereka sendiri. Melalui perjalanannya, Baim belajar bahwa kesuksesan bukanlah tentang seberapa tinggi jabatan atau seberapa besar gaji yang kita dapatkan. Kesuksesan adalah tentang menjalani hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan. Ia juga belajar bahwa hidup tidak harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Baim menemukan bahwa hidup yang seimbang adalah kunci kebahagiaan. Ia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, tetapi ia tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang monoton. Passionnya memberinya energi baru untuk menjalani hidup dengan lebih semangat. Ia juga belajar bahwa mengejar passion tidak harus langsung menghasilkan sesuatu yang besar. Yang penting adalah menikmati prosesnya dan membiarkan passion itu tumbuh secara alami. Baginya, kebahagiaan sejati adalah tentang menemukan harmoni antara tanggung jawab, mimpi, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Cerita Baim adalah bukti bahwa kita semua memiliki potensi untuk keluar dari rutinitas yang membosankan dan menemukan passion yang membuat kita benar-benar hidup. Perjalanan itu mungkin tidak mudah, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke kehidupan yang penuh makna. Hidup bukan tentang berapa banyak waktu yang kita habiskan di dunia ini, tetapi tentang bagaimana kita menjalani waktu tersebut. Temukan passionmu, jalani hidupmu, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Perjalanan Baim mengajarkan banyak hal, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi kita semua yang sering merasa terjebak dalam rutinitas. Dari cerita Baim, kita bisa belajar bahwa jangan takut mencoba hal baru. Hidup terlalu singkat untuk terjebak dalam rutinitas yang tidak membuatmu bahagia. Kenali dirimu sendiri. Cari tahu apa yang benar-benar kamu sukai.